Selamat pagi teman-teman. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan kedua setelah kemarin kita membahas tentang ciri-ciri cerpen dan struktur kebahasan cerpen. Untuk pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu membahas tentang cerpen. Dari penjelasan Ibu kemarin, pada pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan materi mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian ada kaidah kebahasaan cerpen. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk memahami isi dari cerpen, kita harus mengetahui unsur intrinsik cerpen. Nah, dalam unsur intrinsik itu terdapat apa saja sih? Dalam unsur intrinsik cerpen terdapat yang pertama itu ada tema, tokoh, penokohan, watak, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan presensi kehadiran pada pagi hari ini yang berbeda dari pertemuan kemarin. Jika pertemuan kemarin Ibu mempresensi kehadiran kalian dengan menuliskan di kolom komentar, pertemuan kali ini Ibu meminta teman-teman untuk mencatat atau merangkum materi pada pagi hari ini untuk kemudian difoto dan dikirim ke WhatsApp. Bisa WhatsApp grup atau chat pribadi ke Ibu, nanti Ibu kabarin lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Ibu akan menayangkan materi yang berisi penjelasan mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian ada kaidah kebahasaan cerpen. Mohon disimak dengan baik video yang akan Ibu tayangkan. Untuk nantinya Ibu jadikan presensi kehadiran dengan kalian merangkum dan mengirimkan hasil rangkuman kepada Ibu. Untuk materi selanjutnya ada unsur intrinsik cerpen dan unsur ekstrinsik cerpen. Untuk unsur intrinsik cerpen sendiri, yang pertama itu ada tema. Tema berbeda dengan judul. Tema bersifat lebih umum dari permasalahan yang diangkat dan pada umumnya disampaikan dalam bentuk kata benda atau nomina, seperti kesetiakawanan, persahabatan, percintaan, perjuangan kelas, pertempuran, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya ada tokoh. Tokoh adalah sosok rekaan yang diciptakan penulis, yang setelahnya akan diberikan watak dan penempatan. Tokoh-tokoh ini tentunya ada yang diberikan nama ataupun terjadi secara umum, seperti ayah, ibu, nenek, kakek, dan sebagainya. Pada beberapa cerpen, pemberian nama tokoh menjadi hal yang penting, dan beberapa diantaranya memakai konsep etimologi. Yang ketiga ada penokohan. Penokohan merupakan tokoh yang diberi watak, dan kapan dia akan muncul disebut dengan penokohan. Yang keempat ada watak. Watak atau sifat diberikan pada tokoh sehingga dapat diklasifikasikan menjadi 3. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang baik, tokoh antagonis tokoh yang jahat, dan tokoh tirtagonis sebagai penengah. Berdasarkan perubahan wataknya, tokoh terbagi menjadi 2, tokoh datar dan tokoh bulat. Tokoh datar adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan watak, dan tokoh bulat adalah kebalikannya. Yang selanjutnya ada latar. Latar atau setting terbagi menjadi 3, latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Latar suasana diperlukan pada setiap momen cerita, apakah suasana baru menegangkan ataupun sedih. Latar tempat dibutuhkan untuk mengenali budaya dari cerita yang diangkat. Latar waktu digunakan sebagai penunjuk untuk membangun suasana yang diciptakan. Yang selanjutnya ada alur atau plot. Alur atau plot terbagi menjadi 2, linear dan kilas balik. Alur linear terjadi jika cerita bersambung ke depan. Cerpen yang isinya ceritanya terbagi menjadi bagian mengisahkan masa lalu disebut alur kisah balik. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang atau point of view terbagi menjadi 2 sudut
menjadi dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama terbagi menjadi dua, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama dan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Jika di dalam cerita, tokoh utama menggunakan kata ganti aku atau saya atau gue dan tidak disebutkan nama tokoh lain, sudut pandang ini disebut sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Jika terdapat nama tokoh lain, artinya cerita menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Sementara itu, sudut pandang orang ketiga artinya di dalam cerita menggunakan kata ganti orang ketiga atau nama langsung. Jika tokoh dapat mengetahui hal-hal yang tak kasat mata, seperti perasaan tokoh, sudut pandang yang dibentuknya berupa sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jika sebaliknya, artinya sudut pandang orang ketiga sebagai pelaku sampingan. Selanjutnya ada pesan dan amanat. Pada dasarnya, seorang penulis menyiapkan amanatnya terlebih dahulu kemudian dituangkan ke dalam cerita. Amanat disampaikan baik secara eksplisit maupun implisit. Selain itu, amanat dari sebuah cerpen akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk unsur ekstrinsik, yang pertama ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat dapat diketahui dengan cara dilihat dari sisi kondisi ekonomi, latar sosial budaya, latar politik, dan ideologi. Hal-hal ini diperlukan semata-mata demi memahami secara kompleks maksud dan tujuan, serta motif mengapa cerita tersebut diciptakan. Unsur ekstrinsik yang kedua ada kepengarangan. Sejarah hidup penulis mulai dari kondisi sosial, psikologis, bahkan aliran sastra yang dianut memberikan gambaran lebih dalam ketika menganalisis cerpen. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama, menggunakan pendeskripsian yang kuat. Dalam hal ini, fisik tokoh penulis menggunakan kata-kata sifat ataupun perbandingan. Hal ini juga yang dibutuhkan untuk menggambarkan suasana seperti suasana di sawah ataupun di sebuah gua. Yang kedua ada menggunakan frasa adverbial atau kata keterangan. Hal ini untuk menunjukkan latar tempat ataupun waktu, seperti pada pagi hari di sebuah desa atau pada dini hari. Yang ketiga menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Biasanya terjadi di dialog. Dan yang keempat menggunakan bahasa informal ataupun semi formal. Sekian video materi dari Ibu. Pertemuan hari ini kita sudahi dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami dengan baik, dan pertemuan selanjutnya semoga kita bisa bertemu lagi melalui WhatsApp group atau Google Meet. Nanti kita bicarakan lagi. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.